Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We are from Group 11. In this meeting, we would like to present group discussion about meaning postulates. There is Dafari K. Maulana Arinda Putra and Muhammad Afton. Okay, so the first material will be delivered by Dafari K. The page is yours, Dafa. Okay, thank you, Afton. Okay, guys, before we go into the material meaning postulate, we have to know someone who introduced the concept. That is Rudolf Carnap. Rudolf Carnap was a German philosopher and logician who also made important contribution to the field of linguistics. Rudolf introduced this concept as a way of approaching the analytical or synthetic distinction. Jadi, Rudolf Carnap ini adalah seorang filsuf dan ahli logika asal Jerman yang juga memiliki kontribusi penting dalam bidang linguistik. Rudolf dikenal karena karyanya dalam bidang semantik formal dan filosofi bahasa, di mana ia juga berusaha untuk mengembangkan sistem formal untuk menganalisis struktur bahasa. Carnap juga memainkan peran penting dalam pengembangan positivisme logis yang memiliki implikasi besar dalam pemikiran linguistik modern. Oke, boleh di next. So the next is, what is meaning postulates? Meaning postulate is an assumption or proposition used to establish the relationship between the meanings of two or more words in language. Menurut Rudolf Carnap, konsep makna postulate adalah suatu asumsi atau postulate yang digunakan untuk menentukan makna kata atau frasa tertentu dalam suatu sistem bahasa. Dalam teori semantik formal, makna postulate merupakan suatu pernyataan atau aturan yang menentukan makna dari suatu simbol atau kata dalam bahasa formal. Jadi Carnap berpendapat bahwa makna postulate sangat penting dalam membangun sistem bahasa yang formal. Kenapa? Karena tanpa adanya makna postulate, suatu simbol atau kata tidak akan memiliki makna yang jelas dan dapat menimbulkan kebingungan dalam penggunaannya. Makna postulate juga bisa membantu dalam membangun sistem bahasa yang formal, yang konsisten dan logis. Oke, boleh di next. Oke, di sini ada contoh dari meaning postulate. So, meaning postulate is when two words represent the same. One of the is indispensable for the other exists. The specific meaning of a word depends of the sentence. Jadi balik lagi, tadi secara general, meaning postulate adalah di mana dua kata merepresentasikan makna yang sama, namun memiliki konsep yang berbeda. Contohnya di sini adalah cat, nomor satu adalah cat sama dengan animal. Dalam konteks meaning postulate, cat sama dengan animal ini mengindikasikan sebuah asumsi atau postulate tentang makna kata cat atau kucing yang menyatakan bahwa kucing ini adalah suatu jenis animal atau hewan. Dengan kata lain, postulate ini menyampaikan bahwa cat termasuk dalam animal atau hewan yang mencerminkan hubungan antara konsep umum dari animal dan konsep yang lebih spesifik, yaitu cat dalam struktur semantik. Nah, dalam lingkungan semantik, meaning postulate digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara konsep atau kata-kata dalam suatu domain tertentu. Nah, contohnya yang tadi, dalam hal ini cat atau animal. Nah, penjelasannya dalam hal cat atau animal ini belum ditegaskan lagi bahwa cat adalah bagian dari konsep kategori atau makna yang lebih luas, yaitu animal, dan juga bisa diinterpretasikan sebagai setiap entitas yang disebut cat adalah sejenis animal.
Oke, boleh di next. Oke, the next. Tadi kita udah mengetahui secara general apa itu meaning postulate. Dan sekarang kita pindah ke bagian-bagian yang ada dalam meaning postulate. Yang pertama adalah hyponym. Hyponym refers to the relationship between words where one word called hyponym is a subcategory or subset of another word called hypernym. Nah, dalam semantik, hiponim ini merujuk ke hubungan antara kata-kata di mana satu kata yang tadi disebut hiponim adalah subkategori atau subset dari kata lain yang disebut hypernym. Nah, dalam konteks lebih dalam lagi, dalam konteks postulate semantik, hiponim bisa digunakan untuk membangun hubungan antara konsep atau makna yang lebih spesifik dan umum. Oke, boleh di next. Nah, di konteks dalam semantik tadi udah saya jelasin, hiponim bisa dipakai untuk menjelaskan hubungan antara makna yang lebih spesifik dan yang lebih umum. Di sini contohnya adalah X father W refers to X parent W. Nah, father di sini adalah hiponim dari orang tua karena father atau ayah merupakan subkategori dari orang tua, yang mana di bagian orang tua itu ada dua, yaitu ayah dan ibu. Dengan menggunakan hiponim, kita bisa membangun struktur hierarki makna yang memungkinkan untuk memahami hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu apa sih fungsinya X dan Y di sini, atau mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi di konteks postulate ini, X dan Y sering digunakan untuk variabel atau sebagai variabel yang mewakili objek atau nilai dalam pernyataan postulate. Mereka ini, X dan Y ini, bisa mewakili berbagai jenis entitas atau konsep yang tergantung yang ada di domain atau topik yang sedang dibahas. Contohnya di father di sini, topiknya yang dibahas adalah orang tua. Jadi father di sini adalah konsep atau makna lebih spesifik dari parent, yang mana itu adalah makna lebih umum atau lebih general. Boleh di next, Ton. Oke, selanjutnya di bagian dari meaning postulate ada binary antonym. What is binary antonym? Binary antonym is a type of antonym relationship between two words or phrase that have opposite meanings. Jadi binary antonym ini adalah kebalikan dari hiponim tadi, yang mana hiponim tadi cuma menjelaskan konsep secara spesifik dan umum. Tapi yang ini berbeda. Binary antonym ini menjelaskan makna atau frasa yang memiliki makna yang berlawanan. Di sini ada contohnya, ada good, bad. X good W refers to X bad W. Nah, di sini dalam konteks binary antonim ini, konsep-konsep yang dibandingkan adalah konsep yang saling eksklusif dan tidak memiliki kesamaan, yaitu tadi. Di sini makna good dan bad itu berbeda. Binary antonim ini juga dikenal sebagai antonim komplementer karena keduanya saling melengkapi atau menyempurnakan dan menghasilkan pasangan yang lengkap. Contohnya di sini ada good dan bad, jelek dan buruk. Binary antonim ini juga merupakan salah satu dari beberapa jenis antonim yang juga termasuk gradable antonim atau relational antonim. Nah, dalam konteks binary antonim semantik ini, tanda gelombang yang ada di tengah antara Y dan X ini biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan antonimi di antara dua konsep atau kata. Jadi, X tanda Y berarti bahwa X dan Y adalah antonim atau memiliki hubungan antonim, memiliki makna yang berbeda. Nah, di dalam hal X good W, tanda X
bad, W menunjukkan hubungan antonim antara good dan bad. Ini bisa diartikan sebagai X adalah baik terhadap Y atau X adalah good terhadap Y dan X adalah bad terhadap Y, di mana good dan bad adalah antonim satu sama lain. Jadi dengan demikian X good W tanda X bad W menunjukkan bahwa good dan bad adalah antonim dan memiliki hubungan biner dalam konteks tertentu. Oke, boleh di next. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afton. Silakan Afton. Okay, thank you, Dava. The next material is contradiction. Ini salah satu daripada jenis atau bagian daripada meaning postulates. Contradiction is most centrally logical term. The basic form of a logical contradiction is P and negation P. Anything that is clearly an instance of this basic logical contradiction. Contradiction is a sentence which is necessarily false because of the sense of the word in the sentence. Jadi contradiction secara simpelnya adalah gagasan atau keadaan yang saling bertentangan. The example is John is here and John is not here. Jadi ada dua klausa dalam satu kalimat yang mempunyai makna ini saling bertentangan itu. Di klausa pertama John is here. Di klausa pertama disebutkan bahwa John itu ada di sini. Tapi di klausa kedua disebutkan bahwa John itu tidak ada di sini. Jadi terdapat kontradiksi yang terjadi dalam kalimat ini. Contoh kedua yaitu the teacher teaches the student while he is sleeping. Jadi ini terdapat kontradiksi di mana guru itu mengajar siswa-siswanya, tapi dia dalam keadaan tidur. Jadi terdapat makna yang tidak nyambung. Terdapat kontradiksi di dalam kalimat ini. Yang ketiga, elephant are not animals. Makna ini pun tidak sesuai dengan kenyataannya. Gajah adalah hewan, seperti kita tahu pada umumnya. Next is anomaly. Anomaly is semantic oddness as opposites to grammatical oddness that can be traced to the meaning of the predicates in the sentence concerned. Anomaly is a rarity in meaning. The verb and the predicate cannot be combined in this way. Anomali adalah sebuah frasa atau kalimat. Ini secara simpelnya, frasa atau kalimat yang secara gramatikal itu sudah sesuai. Tetapi secara semantik itu meaningless. Dan menimbulkan ambiguitas karena tetap terdapat ketidaksesuaian makna dalam kalimatnya. The example, Christopher is killing phonemes. This is anomalous because the meanings of the predicates kill and phoneme cannot be combined in this way. Second example is student teach the teacher, and the third, mom are reading newspaper while dad cooking in the kitchen. Secara gramatikal example ini secara gramatikal benar, gitu. Cuma secara makna terdapat keanehan atau ambiguitas yang terjadi dalam kalimat ini. Mungkin kalian pun menyadarinya gitu ketika membacanya. Nah, ini disebut anomaly. Atau contoh lainnya, the ball kick and D gitu. Itu secara maknanya itu terdapat ambiguitas. Ketika misalkan ketika melihat sebuah foto, terus kita mengatakan bahwa the picture laugh at me, itu terdapat ambiguitas atau disebutnya kalau dalam meaning postulate itu disebutnya sebagai anomaly. And the next is converse relationship.
Conversely, relationship can also be expressed in terms of meaning postulate. Converses or relational antonym are pair of words that refers to a relationship from opposite point of view. Jadi converse relationship adalah pasangan sesuatu hal yang berlawanan, di mana yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Converse relationship ini kalau saya lihat di salah satu sumber itu adalah bagian daripada antonim. Jadi antonim itu ada yang tadi disebutkan oleh Dava, ada gradable, ini converse itu salah satu daripada bagian antonim. Jadi ada hal yang berlawanan di mana yang satu tidak dapat ada tanpa ada yang lainnya. Misalkan, sini example, today, tomorrow. Jadi today dan tomorrow ini dua hal yang saling berkaitan, saling melengkapi. Before and after juga sama sebagai contohnya. Atau misalkan husband, misalkan untuk mempunyai suami, maka harus punya istri. Jadi husband and wife converse relationship. Contoh lainnya misalkan above and below, or night and day, and extra. Next is selectional restrictions. Selectional restrictions apply to place predicates. Restriction may affect expression in the subject position, the X slot, or the expression in the object position, the Y slot. Selectional relationship ini selain persyaratan leksikal, aspek penting lainnya dari makna kata berkaitan dengan batasan kombinasi kata tertentu. Batasan ini disebut sebagai batasan seleksi atau selectional restriction. Kalimat yang melanggar batasan seleksi tidak dapat diterima karena tampak aneh dan tidak masuk akal. Sini the example is strike is restricted to concrete object. The example-nya, John struck the table is fine, but John struck motherhood is not. Jadi di sini terdapat selectional restriction yang terjadi dalam contoh ini. Or another example, John drank his sandwich and took a big bite out of his coffee. John meminum sandwichnya dan memakan kopi. Jadi itu kan terdapat pilihan kata yang di luar batasnya. Kalau minum, kalau misalkan sandwich ya berarti harusnya dimakan, bukan diminum. Dan sebaliknya, kopi itu seharusnya diminum, bukan dimakan. Ini selectional restriction. Apabila terjadi pelanggaran itu sangat jelas tandanya gitu bahwa oh ini terdapat keanehan atau tidak masuk akal, ada hal yang tidak masuk akal dalam kalimat tersebut. Okay, the conclusion, the meaning postulate play control part in traditional approach to constructing a semantic dictionary. Meaning postulates can be used to deduce information about sense, relation, eponym, and some of antonym, selection of restriction, contradiction, and anomaly. Okay, thank you very much for your attention. If any question or suggestion, please unmute your mic. Thank you very much.
Okay, thank you very much. Maybe there's no questions or suggestion for our group. Semoga materinya bisa dipahami bersama. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami, kurang penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.